Jadi peneliti pakar-pakar kopi meneliti kopi Excelsa itu waktu itu sekitar tahun 2000 sekian lebih tua 2005 2006. Waktu itu Cak Mus datang. Sama datang. Datang. Pas proses penelitian itu. Ya di depannya ngopi. Di depan kamera. Ya depan kamera. Jadi garis besarnya kan ada sih yang pencuka kopi Amerika. Penyuka. Cuka kecut. Oh iya. Wis adus. Lek ngomong bahasa Indonesia lho, wis lafe ini mulai leto. Iya. Jadi Mbok. Uripe enak rek. Cak Mus iki isu-isu sik sarungan, ora turu jedal rokok cah. santai lur. Iki hari libur sedunia. Libur memperingati opo? Cak Mus iku tanggalane ku abang kabeh kan sing ireng. Weh, enak ngono. Saking ngopi. Sik aja lali. Salam seruput. Oke. Tak seruput sik ya. Alhamdulillah. Sapa sing ngedekno kopi ini, Cak? Ah, aku dhewe. Lah bojone nang ndi? Mbah-mbah Kok tumben Kak ngopi nang warung? mau bengi wis tak jak sambang ngopi, mlaku-mlaku nang warkop. Dina iki Cak Mus sak ngopi nang omah wae. Ngono, Kak ono agenda metu berarti iki. Gak ono Nah, sebenarnya. jere wayahe panen. Anak buahku sing panen, Oh ngono. tanten. Sangat. Ngene Cak, mumpung sampean iki ndok omah. Ya. Ya kan lagi santai, jere hari libur nasional iku mau kan ya. Sampean wingi kan jelasno lek bahasa Indonesia aja lebih universal ya. Boleh? Sampean kemarin kan jelaskan bahwa di channel ini bakal ada salah satu segmen yang namanya edukasi tentang kopi atau edu kopi. Lah. Iki berarti serius? Ya tak sarungan. Serius. Tak sarungan sih. Gak tau serius guyon nah. Sarungan sing sarungan. iya Cak iki mlebu nang apa Ukraina barang iki. Iya. Ojo Iki sampe. tak gawe sik, Cek. Oh, kudu digawe. Iya, cek connect. Aku biasa nek iki kan tower penambah sinyal iki. Oke. Nah, piye? Nek ngono wis connect. Connect. Oke. Jadi serius sidik ya. Iya. Nah, jadi bisa kita mulai. Ini untuk konten edu kopi, Cak. Iya. Mungkin Cak Mus kan sebagai pemerhati dan ahli perkopian ya, bisa memberikan wawasan sedikit tentang kopi. Monggo, barangkali bisa dijelaskan apalah yang mungkin Cak Mus perlu jelaskan untuk awal-awal ini tentang kopi. Oke. Jadi Cak Mus sebagai pemerhati warung kopi dan kopi, ya. Ini yang kapan nanya Cak Mus? Kapan nanya? Iya, kapan nanya itu loh. Bahasa Indonesia. Aku besok. Jadi kapan hari? Ya, kapan nanya? Jadi kapan hari kan pernah mau menjelaskan sedikit tentang kopi. Jadi Cak Mus akan mengedukasi tentang kopi. Kopi yang berkembang di masyarakat kita, di dunia ini. Itu apa aja sih gitu kan. Jadi garis besarnya kan ada sih yang pencuka kopi Amerika. Penyuka. Cuka kecut. Oh iya. Wis adus. Lek ngomong bahasa Indonesia lho, wis lafe ini mulai leto. Iya. Jadi ada yang penyuka cappuccino kan ya, americano, latte segala. Itu sebenarnya kan itu udah diolah. Tetap kembali ke green bean-nya atau biji kopinya sebenarnya itu ada cuma 3 garis besarnya. Berarti ada 3 jenis kopi garis besar. Jenis garis besarnya itu bisa ada 3 dijelaskan, kopi. Cak? 3 itu apa aja, Cak? Jadi kopi itu ada garis besarnya 3.
jenis-jenisnya. Mungkin sampean semua sudah tahu. Cuman sedikit lagi saya ulas, ya kan? Biar lebih tahu lagi, lebih detail lagi. Betul. Yang pertama, kopi Arabica. Arabica. Yang kedua itu Robusta. Robusta. Yang ketiga, nanti dulu. Kenapa? Pasti sampean semuanya sering mendengarkan Arabica, Robusta, Arabica. Itu apa sih? Yang gimana? Yang bagaimana sih kopi Arabica, Robusta? Yang ketiga apa, Cak? Nanti dulu. Saya penasaran ya. Nanti dulu, tak jelaskan dulu. Oke, yang pertama dulu. Arabica. Jadi kopi Arabica ini semua orang sudah pada tahu. Netizen juga udah pada tahu kalau kopi Arabica ini sudah tersebar seluruh dunia. Lebih khususnya juga di masyarakat Nusantara ya, di Indonesia. Jadi kalau secara jenis, di jenis green bean-nya, bijinya itu, jenis Arabica ini lebih kecil. Lebih kecil dari yang kopi Robusta. Lebih kecil dari Robusta. Benar. Nah, nanti saya sertakan nih gambar-gambarnya, tak jelaskan nih, lebih kecil. Terus secara kafein pun dia lebih rendah. Kandungan kafeinnya lebih rendah. Jadi biasanya Arabica ini cocok kalau misalkan teman-teman semua, dulur-dulur semua itu tidak terlalu suka sama kopi yang kuat ya, itu Arabica. Ya. Dan Arabica ini sebenarnya sudah mendunia ya. Bahkan termasuk kopi yang pertama biji itu Arabica. Arabica malah yang pertama? Malah pertama. Dan Indonesia ini termasuk juga terbesar. Ketiga setelah, yang pasti Brasil dong. Brasil kan negara penghasil kopi terbesar. Kolombia, Kolombia baru Indonesia. Jadi yang pertama malah Arabica. Nah, kok malah nggak begitu ini di masyarakat kita ya, Pak? Arabica itu kenapa ya? Maksudnya tekstur rasanya sendiri Arabica kayak gimana? Kalau tekstur sendiri, secara rasa itu lebih banyak asamnya. Memang gurih tapi sedikit ada rasa asam. Itu ciri khas kopi Arabica. Selain teksturnya tadi bentuknya lebih kecil, kalau sudah di roasting ataupun di green bean-nya lebih kecil, itu kalau Arabica itu lebih asam rasanya. Itu. Oke. Kalau yang kedua tadi Robusta gimana? Lah, Robusta berarti lebih besar teksturnya. Kalau dari Arabica. Nanti gambari tak sudono. Nanti tak tunjukin contoh gambar Arabica dan Robusta. Jadi sampean nggak tahu. Nggak usah nanti langsung aja. Langsung nanti pas ngedit kan langsung dimunculkan gambarnya. Sini ya. Di sini. Di atas pojok. Iya, sini. Sini. Jadi Robusta lebih besar dari Arabica. Iya. Kalau itu secara tekstur, secara bentuk nih. Secara bentuk. Kalau secara rasa, dia tuh cenderung pahit. Cenderung lebih pahit. Dia tuh pahit, kuat. Dan kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica. Dan juga biasanya kalau di Indonesia ini termasuk malah yang terbesar nih, kedua setelah Brasil dan Vietnam. Malah yang di pasaran Robusta itu yang malah ini. Iya. Jadi gini, kalau Robusta itu di dalam petani kopi itu dia itu lebih kuat daripada Arabica. Maksudnya lebih kuat gimana itu? Dia tidak gampang terserah hama. Jadi misalkan sekian hektar, kalau misalkan cuma 1/4 itu Arabica, jadi lebihnya Robusta. Makanya kalau sampean yang suka kopi-kopi instan, ya saya nggak sebut merek, itu kebanyakan produksinya itu dari Robusta. Yang tersebar lidah kita juga Robusta aja. Lah, yang tersebar di Indonesia rata-rata kalau pecinta kopi itu banyak yang suka Robusta. Sebagai lebih kuat ya, karena kan masyarakat sekitar lebih suka yang strong. Strong itu kuat rasa kopinya itu di Robusta. Jadi kenapa mungkin kalau ada pertanyaan Arabica kok cenderung mahal terus identik dengan kafe-kafe berkelas gitu ya? Ya karena tidak segampang Robusta gitu ya? Iya, secara pengolahannya itu lebih susah dan dia dan juga kalau Robusta sendiri itu cenderungnya nanti dia lebih banyak karena lebih mudah, makanya dia harganya juga agak lebih murah daripada Arabica. Kalau Robusta sendiri ya, dari mana yang paling besar?
Yang paling besar itu tetap nomor 1 Brasil. Setelah itu Indonesia. Indonesia ya, robusta Iya, ya. Indonesia dan setelah Vietnam juga. Makanya di Indonesia ini termasuk kualitas robustanya juga lumayan bagus. Kita juga banyak mengekspor ya dari petani kita itu kopi-kopi robusta. Secara aroma, Cak, antara robusta dan arabica gitu gimana? Ada perbedaan nggak aromanya? Secara aroma sih tetap tadi kemarin lebih kuat. Yang robusta. Robusta. Makanya kalau robusta biasanya pecinta kopi susu itu lebih cocoknya kalau pakai robusta. Jadi dia pahitnya pun akan terasa lebih nembak gitu kan, lebih kuat. Oke. Nah, yang ketiga. Yang Tadi ketiga kan, ini, Cak. nah, ketiga. Sampean aja belum dengar. Yang umum kan apa robusta kopinya, Pak? Nah, sampean belum tahu. Yang ketiga itu kopi Liberica. Liberica. Namanya itu Liberica. Liberica. Jadi jenis varian terbesar kopi di dunia cuma 3 itu tadi. Arabica, yang kedua itu robusta, yang ketiga ini Liberica. Nah, ini jarang didengarin. Yang Liberica ini kenapa kok bahkan masyarakat nggak, mungkin saya pribadi ya nggak tahu, yang umum kok baru dengar dan nggak umum di pasaran. Kurang familiar ya? Iya, kurang familiar. Memang gini, secara penanamannya pun sebenarnya lebih mudah. Liberica itu dia tidak harus di dataran tinggi. Beda sama robusta sama arabica. Dia di dataran rendah, yang penting dia berbasa, itu dia bisa. Terus? Tapi ini ada tapinya. Dia sangat rentan penyakit. Oh gitu. Jadi kualitasnya lebih rendah daripada 2 itu. Jadi bahasanya kalau kita untuk hitung-hitungan bisnis nih, itu tidak masuk. Jadi karena dia gampang, memang sepanjang tahun dia bisa berbuah, bisa panen, tapi dia cuma sedikit karena gampang terserang penyakit yang Liberica. Oh gitu. Itu. Kalau rasa sih Liberica itu mirip dengan kopi arabica. Mirip. Perbedaannya cuman lihat teksturnya dan rasanya itu tetap lebih enakan arabica. Jadi secara rasa pun kalah. Yang kedua juga itu tadi yang susah. Secara penanaman dan untuk pengolahan itu lebih susah. Dia rentan mati. Berarti lebih susah lagi daripada arabica ya? Iya, sangat lebih susah. Nah, di sini makanya masyarakat sekitar kita jarang yang mengetahui. Karena jarang tersebar di Indonesia. Di Indonesia ada, itu di daerah Jambi. Itu ada di sana kopi Liberica. Itu pun tidak terlalu berkembang kopi Liberica ini. Tetap kalah sama robusta sama arabica sebagai pecinta kopi. Nah, kalau masalah tekstur, masalah bentuk, itu dia bijinya lebih besar daripada robusta dan arabica. Lebih besar lagi. Liberica lebih besar lagi? Cuman itu tadi dia tidak rentan, nggak tahan dengan kena hama itu tadi. Itu ya yang bikin kita nggak familiar, karena di pasaran sendiri nggak begitu masif ya? Iya, saya masif karena itu tadi ya faktor dari penanamannya susah, nanti pengolahan makanya tidak gampang terekspos ataupun tidak dilanjutkan sama petani-petani. Oke, Cak. Lumayan ya wawasannya ya. Alhamdulillah ini. Jadi intinya secara garis besar itu jenis kopi itu ada 3 macam. Bener. Yang pertama arabica, yang kedua robusta, yang ketiga Liberica. Ini koyo bukan Liberty loh ya. Ya, jadi 3 Liberica. Liberica itu awalnya malah namanya Excelsa. Bukan Excelso ya? Bukan. Itu aslinya plesetan dari tadi. Nah, kok bisa ganti nama jadi Liberica? Ya, jadi peneliti pakar-pakar kopi meneliti kopi Excelsa itu. Waktu itu sekitar tahun 2000 sekian, lebih tua 2005 2006. Waktu itu Cak Mus datang. Sama datang. Pas proses penelitian itu. Ya di depannya ngopi. Depan kamera. Ya, depan kamera. Itu ternyata ketika diteliti akhirnya ternyata Excelsa itu termasuk varian dari Liberica. Jadi termasuk turunannya. Ya. Nanti yang kopi-kopi turunan kita bahas di video selanjutnya aja. Secara garis besar pokoknya ingat ya. Jadi kopi itu yang menyebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia, itu ada 3. Arabica, robusta, dan Liberica. Oke. Siap, Cak. Terima ini kasih. bisa jadi masukan. Jadi sampean nggak hanya seneng ngopi, pecinta kopi nang warkop, tapi nggak tahu ini kopi enak, ini kopi jenis apa. Secara garis besar tadi Camu sudah menjelaskan. Oke ya. Siap, Cak. Terima kasih. Terus ikutin saya. Nanti ada sambal ngopi lagi. Ada ngopi budaya. Dan jangan khawatir, tenang, mek ngopi Cak Mus tidak akan
telat ngopinya dan pasti akan ada wawasan dan edukasi tentang kopi. Ya, oke. Nah, Sebelum satu lagi Jare ada kopi Taria. kopi Taria, ya nanti. Hiburane di hiburane. Camus engko tak jogo. biduane jare ono biduane. Suput sih ya. Ya oke. Closing statement sekarang Oke. Closing statement dino iki lho. Ya. Ngopi cangkir. Tegese opo? Yang artinya ngopeni ati, cangkruk lan zikir. Masuk. Jadi meskipun kamu ngopi dan cangkruk, ojo lali karo marang Gusti kang gawe urip. Ojo lali like, komen, subscribe dari Kopi Channel. Salam seruput.